Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ma'na. Wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Faqala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Wa qala al-wan balligh anni walau ayat. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat sunnah tarawih berjamaah. Salat perintah Allah Subhanahu wa taala berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan, itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, juga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita dan taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Banyak bersyukur kepada kita semua sehingga kita bisa sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bermacam-macam nikmat. Nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita asbab daripada nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaki, yaitu untuk belajar takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kakinya kepada ke masjid yang mulia ini. Tidak ada lain, kita dari rumah ke masjid bukan mencari yang aneh-aneh, melainkan mencari ridha taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita
mata, telinga, hidung, semua, bibir, seluruh anggota badan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ta'budu nikmatallahi la tuhsuha." Barang siapa yang menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa yang penuh berkah ini kita harus memperbanyak amalan. Di samping itu kita perbanyak membaca Al-Quran, minimal sehari sujud. Kalau sehari sujud mungkin insya Allah, asalkan kita istiqomah, dalam 30 hari mungkin insya Allah kita bisa tamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita perbanyak amal-amal lainnya. Misalnya sholat duha, istiqomah, sholat tahajud, istiqomah, sholat tahajud, dan lain sebagainya, sehingga akan datang pertolongan Allah, akan datang nusratullah kepada kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat nusratullah atau pertolongan Allah kepada kita, kepada keluarga kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang keluarga kita inginkan, insya Allah akan Allah kabulkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci yang mulia ini, di bulan suci yang berkah ini, harus memperbanyak zikrullah. Kata Allah, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kalau kita memperbanyak zikrullah atau zikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Masya Allah. Minimal setiap pagi kita membaca istighfar 100, sholawat 100, tasbihat 100. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan terang, hati kita akan terang, keluarga kita akan terang. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita terpaut dengan dunia, maka hadirin yang mulia, Masya Allah, akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara, dunia ini sementara hanya 60-70 tahun kita akan meninggalkan dunia ini hadirin. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus perbanyak amal-amal kepada amal-amal soleh, khusus mobil khusus dan keluarga kita. Bagaimana keluarga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab kubur. Kalau kita lihat membicarakan alam kubur, bijak sirat, Masya Allah, begitu sedihnya hadirin yang, apa yang dibawa? Harta kita nggak bakal dibawa, rumah kita di mana-mana nggak bakal dibawa, mobil banyak nggak bakal dibawa. Yang dibawa apa? Yang itu amal. Yang dibawa amal soleh. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini hadirin yang mulia, perbanyak sedekah. Masya Allah. Meskipun sedikit hadirin, Masya Allah, perbanyak sedekah. Ajari keluarga kita, ajari istri kita, ajari anak cucu kita sedekah, meskipun sedikitnya berapapun,
Masya Allah, itu berapapun yang Bapak hadirnya aku yang infakkan, itu yang menjadi amal pada waktu nanti. Karena hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita di bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ibadah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabil khusus diri saya pribadi, umumnya hadirin jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwa. Wa